Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teresa yang dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Kori Suryowijoyo, masih dalam acara saya kita di RSA Menyapa. Ini hadir di hari Kamis Manis. Oke, di hari Kamis Manis ini saya sudah kedatangan tamu. Eh, di sebelah saya sudah ada Ibu Bidan yang cantik, Ibu Sofa Zila Fitria. Iya. Betul. Oke, panggilannya siapa ini? Sofa. Ibu Sofa. Oke. Ibu Bidan Sofa, selama 1 jam ke depan di hari ini yang Kamis yang manis ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya tentang masalah di dunia kesehatan. Kali ini yang kita obrolin tentang apa? Kehamilan ya. Kehamilan. Oke. eh, Tema kita hari ini adalah perlukah pemeriksaan rutin di masa kehamilan? Iya, Perlu nggak sih Bu Bidan? perlu. Perlu banget ya. Perlu. Ya, karena eh Tahan dulu aja. oh Tahan gitu. aja. Oke. Oke. Oke, sahabat Teresa di mana Anda berada, jangan lupa untuk mampir di Rumah Sakit Hasyim. Kita bisa periksa selain itu apa namanya pemeriksaannya di Rumah Sakit Hasyim juga bisa nongkrong asik di rumah sakit di RSA Point maksudnya. Ya di situ kita bisa eh, belanja sambil bermain ya di situ karena ada apa namanya playgroundnya juga. Oke, Rumah Sakit Hasyim Asari. Jangan lupa untuk sahabat Teresa dimanapun Anda berada, nanti untuk pertanyaan yang menarik, 2 pertanyaan yang menarik hati saya dan Pak Sofa, nanti akan mendapatkan giveaway yang cantik dari Rumah Sakit Hasyim Asari. Syaratnya jangan lupa untuk mengikuti Instagram Rumah Sakit Hasyim Asari di @rs.hasyim_asari atau di Facebook kami juga di Rumah Sakit Hasyim Asari, YouTube juga di @rs_hasyim_asari1. Oke, untuk di Rumah Sakit Hasyim Asari juga menerima pasien BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Ada juga jasa raja, dompet apa yang paling spesial di Rumah Sakit Hasyim Asari, satu-satunya di Kabupaten Jombang, dan asuransi yang lain khususnya bagi kita. Oke, IGD kita 24 jam. Kita juga ada medical check up setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kehamilan yang Bu Bidan Sofa. Mbak Sofa aja. Mbak Sofa aja ya. Mbak Sofa itu lulusan mana sih? Kalau boleh tahu? Lulusan Stikes Ismi, Ismi Jombang. Jombang. Iya. Kalau sekolah bidan itu lama ya Mbak Sofa? Ya, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau Mbak Sofa ini yang 4 tahun ya? 4 tahun. Yang belumnya SPM. Iya. Bidan. Susah ya sekolah bidan itu ya? Gampang-gampang susah. Gampang susah. Oke, kita kembali ke perlukah pemeriksaan rutin di masa kehamilan? Jawabannya singkat aja. Perlu ya. Perlu. Sangat perlu. Kadang-kadang ibu hamil itu mengabaikan ya memang ya Mbak Ya. Sofa ya. Jadi Ya. apa namanya? Kalau sudah gede aja baru di USG gitu ya. Apalagi kadang ada juga yang mau tinggal lahiran doang, baru ke tenaga kesehatan. Iya, jadi nggak pernah periksa, tiba-tiba muncul waktu lahiran aja. Ibu Sofa kalau di rumah juga menerima pemeriksaan kehamilan? Hanya di RSA. Iya, sudah di RSA saja. Kita santai aja ya Mbak Sofa ya. Bisa kan sapa dulu ibu-ibu yang lagi nonton bareng, ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana di Kodim Jombang. Halo, selamat siang ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana. Oke. Dan keluarga besar Mbak Lela yang ada di Muharto Malang. Halo, selamat siang Mbak Lela yang ada di Muharto Malang. Banyak sekali ya fan-fan Rumah Sakit Hasyim Asari yang share Instagram kami. Ya, sekarang lagi live mereka di Malang Anda, di Jombang Anda. Ya, jangan lupa untuk sahabat Teresa untuk follow Instagram kami dan TikTok kami di @rs.hasyim_asari dan juga Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asari. Oke, Mbak Sofa, kalau jadwalnya poli obstetrik ginekolog, poli kebidanan di Rumah Sakit Hasyim Asari itu kapan ya? Kalau poli di RSHA itu buka dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Ya.
Ada dokternya ada dua Ya, ya? dokternya ada dua, dokter Heni, itu dokter paling senior sendiri di Jombang. Kemudian dokter Ruli Zunaidi Bahar, dokter Zuna biasanya panggilannya. Ya. Kalau dokter Heni itu di hari Rabu jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau dokter Zuna itu hari Senin itu pagi dan sore, paginya jam 7 sampai jam 8, sorenya jam 4 sampai jam 7. Oke, jadi sahabat Teresa tinggal pilih aja ya kalau mau berobat ke rumah sakit Ya. Singosari, kalau mau Bisa. ketemu sama dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Ada dokter Heni dan dokter Zuna, sama-sama dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kalau dokter Heni tadi jam berapa? Dokter Heni hari Rabu jam Hari 2 Rabu aja sampai ya? sampai jam 4 sore. Iya. Dan kalau dokter Zuna itu Senin sampai Jumat, Seninnya di pagi sore, paginya jam 7 sampai jam 8, sorenya jam 4 sampai jam 7 malam, kemudian Selasa dan Kamis jam 7 sampai jam 8, itu pagi. Kemudian hari Rabu itu pagi saja, jam 7 sampai jam 10, lumayan panjang itu. Kalau Jumat hanya sore saja, jam 4 sampai jam 7. Ya dengar-dengar kalau melahirkan di rumah sakit Singosari itu ada pengurusan akte gratis ya? Ya, pengurusan akte dan kakak. Oh, gitu sahabat Teresa, dimanapun Anda berada ya, kalau melahirkan di rumah sakit Singosari nanti bisa diuruskan akte kelahiran dan kakaknya itu gratis, kakak yang baru, dan juga gratis foto bayinya, bener nggak? Benar, gratis foto bayi, nanti akan dikasih soft file dan cetak. Ada cetakannya juga. Oke, istimewa sekali ya melihatnya di sini ya. Iya. Tentunya dengan tenaga kesehatan yang sudah expert di bidangnya ya, Bu Sofa. Jam terbangnya sudah tinggi. Terbaik udah tinggi. Oke, makanya sahabat Teresa, jangan lupa kalau mau melahirkan pilih aja rumah sakit masing-masing. Oke. Kita kembali, saya akan membacakan data tentang tema kita hari ini berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification, sistem pencatatan kematian ibu dan bayi. Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2002 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat lagi, sementara itu di 2024 lebih meningkat lagi ya Mbak Sofa ya. Menurut Mbak Sofa sendiri gimana dengan angka kematian yang meningkat itu? Ya, sedih sih ya. Iya. Karena kehamilan itu kan sesuatu yang berproses gitu. Tidak hanya tahu-tahu salin gitu kan. Iya betul. Harusnya kan kita sebagai ibu hamil itu bisa apa ya? Memplanning gitu. Oh ini hamil. Jadi paling nggak itu kan periksa gitu. Karena apa itu yang memang penting sendiri. Di Jombang sendiri pun untuk tahun 2024 itu angka kematian ibu itu 21, kurang lebih 21 kasus. 21 tinggi ya? orang. Gitu. Tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Bayinya 155. Aduh, ibu dan bayi. Itu bayinya Jombang saja. aja. Iya, di Jombang saja. Jadi memang harus itu ya direncanakan sehingga angka keselamatan itu bisa terpenuhi. Iya, kematiannya semakin sedikit. Faktor untuk memenuhi biar agar ibunya sehat, bayinya sehat itu apa? Faktor. Iya. Kalau dari nutrisi, selain itu juga dari nutrisi itu juga penting. Kalau dari faktor untuk faktornya. Kemudian selain dari nutrisi kan kita juga harus memantau ya perkembangan janinnya, gitu kan. Makanya kita wajib kita periksa hamil. Minim itu sekarang 6 kali. 6 kali selama kehamilan minimal. Planning gitu ya. Iya. Jadi bulan pertama, bulan kedua. Trimester minimal itu trimester pertama itu 0 sampai 12 minggu. Kalau orang-orang biasanya bilang 1 sampai 3 bulan. Ya, itu 1 kali. Kemudian trimester kedua itu 2 kali. Trimester kedua itu berarti usia 13 minggu sampai 24 minggu. 3 bulan sampai 6 bulan. 13 sampai 6 bulan. Ya. Oke. Trimester ketiga 3 kali. Itu usia kehamilan 24 sampai 40. Berarti usia kehamilan 7, 8, 9.
7, 8, 9 bulan. Itu minimal 3 kali. Minimal ya. Jadi sebenarnya saya dimanapun Anda berada, kalau periksa kehamilan itu minimal 3 kali ya. Minimal 6 kali. Oh, minimal 6 kali. Seluruh selama hamil kan 9 bulan nih. Iya betul. 9 bulan. Jadi selama 9. Kalau orang awam itu bilangnya 9 bulan. Tapi kalau kita hitungnya minggu kan 40 minggu. 40 minggu itu kan ada 10 bulan ya. Iya betul. Itu. Jadi sudah siap bayi, sudah siap dilahirkan itu usia 40 minggu gitu ya. 40 minggu. Itu sahabat RSHA ya, jangan lupa untuk periksa ke Rumah Sakit SMA Sari, ketemu sama Dokter Henny, sama Dokter Zuna, jadwalnya sudah tertera ada di belakang layar sini, nanti akan muncul sendiri. Kita juga menerima pasien BPJS Kesehatan, pasien tenaga kerjaan, pasien jasa raja, pasien medis spesial di Kabupaten Jombang hanya satu-satunya di Rumah Sakit SMA Sari, serta pasien asuransi khususnya Medika Pasa. Ayo kunjung ke Rumah Sakit SMA Sari, ada dokter spesialis bidang kandungan. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya, kembali ke pemeriksaan rutin kehamilan. Jadi untuk pemeriksaan rutinnya minimal atau 3 kali ya? 6 kali. Minimal. Oh minimal ya. Yang terbaik itu di awal bulan kan tadi 6 bulan ya kata Bu Sofa ya. Itu trimester pertama itu kan 1 sampai 3 bulan. Iya. 1 sampai 3 bulan. Itu paling baik di awal bulan atau di baiknya ini? Baiknya itu kalau sudah tahu dia positif itu lebih baiknya langsung periksa. Kan tes nih, tes urin. Ibu-ibu kan biasanya telat head nih, langsung tes. Oh positif, lebih baik langsung diperiksakan. Seperti itu. Walaupun memang kalau periksa ke bidan itu memang masih belum terasa, kita masih belum bisa karena tidak semua bidan bisa, tidak semua BPM itu yang bisa USG gitu loh Pak. Betul. Iya. Kalau masih kecil itu kan kalau kita lihatnya pengen mantepnya itu dari USG. Jadi kalau USG ke rumah sakit atau ke PKM cukup? Puskesmas boleh. Rumah sakit lebih boleh lagi karena langsung sama dokter. Berarti ketika awal kehamilan sudah langsung diperiksakan ya harusnya ya. Terus nanti selang berapa 2 bulan? 2 bulan ya? Ya 1 bulan. Kalau masih awalan itu 1 bulan sekali normalnya seperti itu. Biasanya kenapa sih awal bulan itu orang hamil kok sering mual-mual? Karena hormon. Hormonnya. Ya. Hormon ibu hamil itu berubah-ubah dari wanita normal pada umumnya. Akhirnya yaitu tadi adanya morning sickness, mual muntah. Itu terjadi spontan atau apa? Kan saya nggak pernah hamil ya. Itu pasti semua ibu hamil pasti mengalami pasti ya. Gitu ya. Pasti spontan gitu ya. Iya, pasti mengalami seperti itu. Bisa dijelaskan apa namanya bau apa gitu, terus mual gitu? Kalau itu individu ya. Iya. Individu ada yang bau aroma masakan mual, terus ada yang tidak bisa makan ini, itu individu. Memang itu bukan ibu hamilnya manja, enggak, itu bukan manja, itu memang hormon dari wanita tersebut yang merangsang untuk mual itu kena apa terus mual seperti itu. Itu memang hormon, bukan ibu hamilnya manja banyak berarti kan enggak, bukan seperti itu. Gitu ya. Iya. Kita kembali ke tema kita ya. Untuk penyebab kematian ibu dan bayi itu apa aja? Penyebab kematian ibu sejauh ini yang sudah terjadi ya. Kalau dari ibu itu komplikasi ada, dari infeksi, perdarahan juga ada, abortus, kemudian persalinan macet ada juga, terus juga ada yang dari robekan rahim. Ya ada. Satu-satu mungkin bisa dijelaskan yang sering terjadi yang maksudnya Ibu Sofa yang sering menangani dan bahasa tahu. Kebanyakan itu dari infeksi, terus keracunan kehamilan. Kalau di kita itu juga ada eklamsi, preeklamsi itu juga
penyakit tinggi termasuk Langsung tinggi. menyebabkan kematian ya, preeklamsi. Iya. Karena kalau preeklamsi itu yang punya tekanan darah tinggi itu. Iya, dan itu bukan serta-merta oh aku sebelum hamil tensinya normal nih. Betul. Gitu. Itu belum tentu. Dia nanti hamil bisa jadi nanti tensinya tinggi. Penyebabnya apa itu? Kalau boleh saya tahu sih. Itu dari kehamilannya. Dari kehamilannya. Iya, dari kehamilannya. Kalau untuk penyebab yang lebih spesifik, apa sih penyebabnya kok bisa tensi itu masih belum ada penelitiannya. Iya, memang dari kehamilannya itu. Mungkin kebanyakan makan garam. Oh enggak. Apa mitosnya kan biasanya habis nyuci terus di apa? Diguyurkan airnya gitu kan. Kan mitosnya gitu terus ininya bengkak gitu kan. Preeklamsi itu justru preeklamsi bukan sih kalau bengkak itu? Bengkak itu masuk kategori tanda-tanda. Tanda-tanda preeklamsi. Ya, selain dari bengkak kaki dan muka, dari cek darah juga. Nanti iya dilihat dari darahnya hasil labnya. Setahu saya kalau preeklamsi itu ada yang namanya protein urin ya. Iya. Mungkin kelebihan protein atau gimana? Iya, kelebihan protein. Oh, kelebihan protein. Jadi kita nggak boleh makan protein kita, bukan kita ya. Iya. Bukan artinya proteinnya urin banyak, akhirnya nggak boleh makan protein. Nggak salah ya. Bukan kita tapi Mbak Sofa aja dan ibu-ibu yang ada di rumah mungkin ya. Kalau saya sih nggak pernah hamil. Jadi tetap makan protein ya. Tetap. Ibu hamil itu nggak boleh tarak. Nggak boleh tarak. Iya. Jadi untuk kelebihan protein itu dari mana? Sehingga protein urinnya meningkat. Gini. Hamil sendiri itu kan benda asing kan ya Pak. Benda yang sebelumnya tidak ada di tubuh kita, terus ada di tubuh kita kan, bayi itu. Benda asing. Iya kan. Nah dari situ itu kemudian ada kemungkinan penyesuaiannya juga seperti itu. Adanya terjadi preeklamsi itu. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Seru banget berbicara tentang hamil sama episode dengan Bu Bidan Sofazila Fitria. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ada di rumah, sahabat RSA dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti giveaway yang menarik ya, dapatkan giveaway yang menarik. Sarannya ikutin follow Instagram kami dan TikTok kami di @rs.hasyimashari dan Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Ashari serta YouTube kami di @rs_hasyimashari 1. Di Rumah Sakit Hasyim Ashari juga tidak tidak melulu harus berkunjung rumah sakit untuk menjenguk orang sakit. Enggak, di sini juga kalian bebas berkunjung karena Rumah Sakit Hasyim Ashari menyediakan playground dan nongki asik di RSA Point. Di situ Anda bisa berbelanja, Anda bisa ngobrol asik sama rekan-rekan, bisa ngopi juga ya, dan juga bisa bermain untuk anak-anaknya. Kalau bapak ibunya ke polinya tidak, ke poli apapun, dan bawa anak kecil bisa masuk ke playgroundnya, bisa bermain bersama. Ada kakak main di situ, ada kakak ngopi di situ juga. Dan Rumah Sakit Hasyim Ashari juga menyediakan medical check up setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Saya ingatkan lagi kalau melahirkan di Rumah Sakit Hasyim Ashari dapat gratis foto ya, foto bayinya sama akte dan kakak. Akte dan kakaknya gratis juga ya. Gratis. Terima kasih. Kalau spesialis objinnya jadwalnya kapan Pak Sofa? Kalau spesialis objin dari Dr. Hendy hari Rabu jam 2 sampai jam 4 sore. Kalau Dr. Zuna itu Senin pagi sore, paginya jam 7 sampai jam 8, sorenya jam 4 sampai jam 7 malam. Untuk hari Selasa dan Kamis itu hanya pagi saja jam 7 sampai jam 8. Rabunya pagi jam 7 sampai jam 10, kemudian Jumatnya jam 4 sampai jam 7. Dengar-dengar di Rumah Sakit Hasyim Ashari ada baby message, benar nggak itu? Iya. Jadwalnya kapan Mbak Sofa? Jadwalnya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Minggu setiap hari. Caranya gimana kalau pengen baby kita di message, kita daftar ke langsung aja daftar ke pendaftaran. Nanti langsung kita bilang ahlinya ya. Sudah bersertifikat ya Pak. Iya ini. Oke, saya akan menyapa sahabat RSA dulu yang ada di BPJS Kesehatan Tangerang Jombang. Mas Safi, halo selamat siang. Mas Safi, apa kabar? Saya tunggu pertanyaannya dari kemarin.
sudah saya tungguin di rumah ya. Oke, Mbak Pamela juga selamat siang yang ada di KLOK Jombang. Ada juga salamnya dari BPTTZ KC Kediri. Hari ini Kediri nonton bareng ada Mbak Sari di sana. Kantor cabang Kediri. Oke, halo halo Mbak Sari, selamat siang. Kita kembali ke perbincangan kita tentang kehamilan Mbak Sofa ya. Oke. Tujuan pemeriksaan kehamilan itu apa sih Mbak? Tujuannya banyak ya. Iya. Salah satunya mengetahui perkembangan bayinya selama kehamilan dan mendeteksi dini adanya komplikasi, apakah ada komplikasi, apakah ada apa itu selain komplikasi, apakah ada ya itu tadi kayak keracunan kehamilan seperti itu, janinnya gimana, pertumbuhannya gimana, apakah sesuai dengan usia kehamilannya, apa kurang, seperti Itu aja. itu. Oke. Kalau deteksi dini, misalkan orang diabetes, hamil gitu, itu memerlukan penanganan khusus atau Iya. seperti apa? Kalau ibu hamil punya diabetes, punya asma, seperti itu kan ya, itu kan dia berarti sebelum hamil itu dia sudah punya penyakit itu nih. Betul. Nanti itu harus ada penanganan sendiri, nanti ada obatnya sendiri juga supaya tidak berimbas ke bayinya ya. dan supaya selama kehamilannya itu ibunya itu sehat, ibunya baik-baik, bukan sehat dalam artian oh diabetesnya hilang, enggak, stabil, diabetesnya stabil, terus asmanya enggak kambuh seperti itu. Ada obat tersendiri ya? Ada nanti sama dokternya ya? Ya, sama nanti juga akan kolaborasi kalau seperti itu Pak, akan kolaborasi sama dokter penyakit dalam. Gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu nanti akan ditangani sama yang sudah spesialisnya. Kalau ruang lingkup seorang bidan di rumah sakit itu apa Mbak Sofa? Dari maksudnya ketika ada ibu hamil yang ke rumah sakit lalu melahirkan gitu katakanlah, Ya. ruang lingkup bidan itu harus mengerjakan apa aja? Kita periksa kalau periksa ya, kalau periksa itu biasanya ibu hamil itu yang diperiksa itu kalau bidan itu kita lihat dari yang pertama itu pastikan pasien datang akan nanti ditimbang. Kenapa ditimbang? Itu timbang itu wajib karena dari timbangan itu kita juga menentukan apakah dia sebelum hamil dan waktu hamil itu ada kenaikan berat badan. Kalau tidak ada kenaikan berat badan kan berarti bahaya juga untuk bayinya. Bahaya ya? Iya, bahayanya dalamnya maksudnya itu berarti kan ada ini gimana nih pertumbuhan janinnya gitu kok bisa sampai tidak ada kenaikan berat badan. Yang bagus itu berapa Mas Sofa? Kalau ini kita ngomongin tentang berat badan ya. Pokoknya di bawah 12 kilo. Di bawah 12 kilo. Kenaikannya. Jadi misalkan saya hamil lagi. Misalkan Mbak Sofa nih hamil ya. Sekarang Mbak Sofa berat badannya 60 katakanlah ya. Terus ketika hamil ya. Ya. Berat badannya jadi berapa ini yang normal gitu. 60 jadi 72. 70 juga sudah bagus. 70 sudah bagus ya. Kalau kurang dari itu katakanlah Mbak Sofa cuma 62, 63 gitu. Nah, 62 ini selama apa ini? Selama sampai persalinan 62. Iya. Nah, itu Dia kurang bagus sih. Tanda tanya ini. Oh. Ini tanda tanya ini. Iya. Biasanya kalau dari bidan intervensi ke pasiennya apa itu? Pasiennya disuruh apa gitu. Atau sesuai dengan dokternya? Dari dokternya sih kalau intervensi itu. Intervensi dari dokternya ya. Iya. Kalau saran aja kalau dari bidannya memberikan Nutrisi, apa? nutrisinya aja. Biasanya disuruh makan apa atau apa gitu enggak? Enggak. Untuk menambah berat badan. Nutrisi aja. Yang itu nggak boleh diet, nggak boleh tarak. Makan semuanya dimakan gitu. Iya. Kecuali ada ini des nih sama asem kecut. Takutnya kan nanti bukan nggak boleh, jadi jangan banyak. Takutnya asam lambungnya jadi naik. Gitu. Padahal kalau hamil itu suka yang kecut-kecut. Iya, hamil muda ya terutama ya. Bau ketiak. Iya kan biasanya suka yang kecut-kecut gitu ya. Jeruk apa malah bukan dia. Kan kadang suka gitu ya orang ngidam ya biasanya. Itu wajar ya.
Yang penting nggak berlebihan. Makan durian boleh loh. Makan boleh. Boleh, penting nggak berlebihan. Oh, takutnya tuh ada mitos kalau makan durian itu nanti keguguran, panas gitu ya. Mau makan durian berapa? 10 biji, 2 biji, 2 utuh gitu Dua dimakan utuh, semua. nggak Kuat boleh ya. emang. Orang normal aja nggak hamil kalau Iya. makan durian bisa geliat loh Bu Iya, Sofa. betul. Betul kan? Iya. Iya, karena durian itu buah yang sebenarnya jahat sih tapi enak gitu loh. Jadi kalau kita sudah makan durian biasanya nggak berhenti memang karena enak gitu. Apalagi orang hamil. Jadi memang itu harus dihindari, tapi boleh gitu ya. Boleh tapi harus dihindari. Jangan berlebihan. Kalau lebih baik itu konsul dulu aja sama dokternya. Ada dokter Hedi dan dokter Zuna kalau di rumah sakit Hasyim Asari. Oke, jadwalnya sudah ada terlampir di sini di belakang saya di layar. Ini tadi ada jadwalnya dokter Hedi sama dokter Zuna di rumah sakit Hasyim Asari. Dan untuk sahabat RSA dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di rs.hashimashari atau Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asari dan YouTube kami di @rs_hashim_asari1. Jangan lupa juga kalau periksa ke Rumah Sakit Hasyim Asari, kita menerima pasien umum, pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, jasa raharja, dompet duafa dan asuransi khususnya Medika Plaza. Di sini dompet duafa itu satu-satunya loh Mbak di Jombang. Di Jombang, hanya di RSA. Iya, hanya di Rumah Sakit Hasyim Asari, istimewa banget ya Rumah Sakit Hasyim Asari. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang BPJS Kesehatan ini ya, akhir-akhir ini kan katanya sih saya dengar-dengar aja persalinan itu nggak bisa di rumah sakit. Itu bener nggak sih? Jadi gregetan saya pengguna BPJS ini kalau nanti waktu-waktu kalau saya hamil, saya melahirkan lagi kan gitu ya. Saya mau ke rumah sakit Hasyim Asari itu kesusahan gitu. Bener nggak? Persalinan boleh di rumah sakit itu boleh, tapi harusnya ada penyulitnya. Seperti itu. Kalau hamilnya baik-baik saja, terus tidak ada komplikasi, tidak ada penyakit penyertanya, lebih baik kalau BPJS itu kan bukan kita ya, bukan saya sendiri yang mengeluarkan aturan itu. Dari aturan BPJS-nya sendiri itu menyarankan ke FKTP, ke Vaskes pertamanya. Vaskes kesehatan tingkat pertama. Jadi kita periksanya di kita lagi ya. Jadi periksanya di situ ya di Vaskes pertama, nanti di screening sama. Iya, nanti di situ nanti di screening. Semisal, oh ini nggak bisa ini lahir di sini, ini harusnya lahir di rumah sakit, pasti nanti akan dikirim ke rumah sakit. Karena ini nggak bisa, karena butuh ini sama dokter kandungannya, nanti pasti akan seperti itu. Tapi apa contohnya kalau misalkan di puskesmas nggak bisa, komplikasinya tadi loh, kalau yang dikirim ke rumah sakit itu yang seperti apa? Kira-kira ya ini kira-kira Di stres, kata di stres itu. Biasanya itu gimana sih? Kita lihat dari jantung bayinya. Ada pemeriksaannya? Ya, kan ya itu tadi selama hamil itu kita kan nanti ada diperiksa selain berat badan, tinggi badan juga itu untuk menentukan apakah ada resiko untuk macet lahir, karena itu nanti tinggi badan itu kalau di bawah 145 dia akan ada resiko untuk lahir normal. 145 tinggi badan Indonesia. Iya. 14 iya atau enggak 145 aja. Itu nggak bisa dilahirkan di normal. Nggak bisa. CPI itu nanti kita malahnya CPI ya. Jadi tidak ada kesesuaian antara kepala dan panggul saya. Itu nanti pasti macet. Nanti ada juga kita cek jantung bayinya gimana. Apa itu bagus, normalnya itu kan 120 sampai 190. Tapi kalau di atas 160, 170, 180 terus naik turunnya drastis, itu namanya bayinya stres. Naik turun Ya, itu. Apa namanya DJJ ya bilangnya ya. DJJ-nya. Denyut jantung janin. DJJ namanya kalau tidak stabil, naik turun. Itu namanya fetal stres. Nah, bayinya stres, berarti kan harus ada penanganannya. Stresnya kenapa ya? Kok bisa stres itu kenapa Mbak Sofa? Tahu,
Oh ya, itu ikut memikirkan apa yang dipikirkan ibunya kayaknya. Mungkin ya, jadi Iya. kalau kita hamil nggak boleh stres gitu ya, Oh iya, harusnya. itu mental ibu hamil itu sangat dijaga loh. Harus supaya bayi dan ibunya itu tetap dalam keadaan Baik-baik sehat saja stabil. gitu Iya. ya, biar sehat. Iya. Jadi kesehatan mental juga harus dijaga ya kalau hamil. Ya, soalnya mood ibu hamil sendiri itu kan mut-mutan ya karena hormon itu kan. Jadi ya benar-benar harus dijaga. Oke, Mbak Sofa, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat RSA. Satu-satu ya, kita nanti jawab sama Mbak Sofa. Oke. Assalamualaikum Bu Bida, mau tanya. Ini dari MNCP. Halo, selamat siang MNCP. Jika KLO orang hamil yang sedang menderita HIV, apakah bayi yang dilahirkan bisa tertular HIV? Jika KLO, kalau KLO nggak tahu, ini terusnya besar semua. Jika KLO itu apa ya? Kalau mungkin ya. Jika KLO orang hamil yang sedang menderita HIV, apakah bayi jadi bisa tertular HIV? Silakan dijawab dari MNCP. nanti itu ada screeningnya sendiri. Jadi bayi lahir dengan HIV positif dan juga HBsAg. HBsAg itu hepatitis ya, hepatitis positif. Itu nanti setelah lahir itu nanti ada screeningnya sendiri, ada pelaksanaannya sendiri. HIV. HIV dan hepatitis. HIV dan hepatitis. Jadi Iya. ada sebelum hamil. Nah, persalinan nanti. Waktu persalinan Iya, ya? waktu bayi keluar nih. Mm-mm. Nah, itu nanti bayinya yang akan di screening, diperiksa. Ada pemeriksaannya sendiri, ada penanganannya sendiri. Untuk memastikan ya bahwa Iya. bayi itu tertular atau tidak gitu ya. Ya, biasanya kan nggak langsung keluar gitu, nggak langsung keluar. Biasanya memang harus membutuhkan waktu, ada prosesnya Pak. Gitu. Jadi ya pasti nanti dari dokternya pun nanti ini nanti kontrol akan dicek ulang lagi. Nanti kontrol akan dicek ulang lagi. HIV, hepatitis pun juga gitu. Hepatitis lahir itu sudah ada, kalau ini sudah difasilitasi pemerintah ya. Jadi ibu hamil yang dengan hepatitis positif itu nanti bayi lahir akan mendapatkan imunisasi. Hepatitis ya? Iya, hepatitis sendiri, bukan kita bayi semua lahir dapat imunisasi hepatitis, ya kan? Tapi yang ini khusus HBsAg, khusus hepatitis yang ibunya positif, ya HBsAg-nya positif itu khusus dapat setelah imunisasi nanti dilakukan pemeriksaan. Berapa bulan lagi pemeriksa, berapa bulan lagi pemeriksa, apakah menular ke bayinya apa enggak. Kemungkinan besar itu menular apa enggak sih? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Selama ibunya dan keluarga itu kooperatif mengikuti apa yang disarankan Dokter dan bidannya gitu. Iya. Jadi dokter anak, dokter spesialis. belum ada kasus ya bayi yang dari ibu HIV atau dari Setahu saya ya, mohon maaf nanti koreksi kalau ada yang ini. Setahu saya belum ada yang menular. belum. Ini masih aman-aman. Terima kasih jawabannya. Dari MNCP sudah itu ya jawabannya dari ibu bidannya. Jadi memang harus ada pemeriksaan terlebih dahulu ketika bayi itu sudah keluar ya. Jadi dilakukan pemeriksaan nanti kalau memang kalau tadi yang HIV ada pemeriksaan tersendiri, yang HBsAg juga ada pemeriksaan tersendiri. Tapi sejauh ini masih aman, belum ada yang tertular. Selama manut sarannya kan, selama mengikuti Anjuran dari Iya. dokter spesialis dan bidannya. Tapi kalau enggak itu kan sudah keluar lagi. Pertanyaan kedua ini dari Musinta. Selamat sore Bu Bidan Sofa dan VJ Kori. Selamat sore Bu Sinta. Nanya dong, untuk wanita hamil 7 bulan boleh nggak naik pesawat? Kalau boleh perlu bawa apa aja untuk bisa naik pesawat? Terima kasih. Ini nanti hubungannya sama dokter spesialis ya. Karena nanti kan sebelum berangkat itu kan ada surat apa itu? Surat apa ya namanya? Yang mengeluarkan bahwa pasien ini
boleh naik pesawat apa tidak itu loh. Iya, surat keterangan. Iya. Surat keterangan ya dari rumah sakit Itu kan biasanya ya, itu kan dari dokter OB-nya. Jadi dari dokter kandungannya. Jadi nanti ya melihat dari kondisi kehamilannya saja. Nanti langsung saja sama dokter Ruli sama dokter Heni di sini saja ya. Oke, jadi harus periksa dulu ya, Iya. harus melalui pemeriksaan dokter spesialis. Kalau di rumah sakit Hasyim Asyari ada dokter Heni dan dokter Zuna. Jadwalnya udah terlampir tadi. Kalau mau diulang boleh. Mustafa silakan. Kalau Boleh. dokter Heni. Dokter Heni hari Rabu jam 2 sampai jam 4 sore. Dokter Zuna hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8. Kalau sorenya jam 4 sampai jam 7 malam. Hari Selasa dan Kamis pagi jam 7 sampai jam 8. Hari Rabunya jam 7 sampai jam 10. Hari Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Oke, terima kasih Bu Sofa. Jadwal dokter spesialis objeknya ya sudah tertera di belakang layar saya, nanti bisa dilihat-lihat. Oke, saya nyapa dulu sahabat saya dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk mampir ke rumah sakit Hasyim Asyari karena rumah sakit Hasyim Asyari 24 jam untuk instalasi gawat daruratnya. Ketika pingsan, ketika sakit yang mendadak bisa langsung ke instalasi gawat daruratnya rumah sakit Hasyim Asyari 24 jam. Rumah sakit Hasyim Asyari juga ada medical check up Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 20 malam. Ini juga kami juga menerima pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, pasien jasa harja, dompet duafa dan asuransi usaha medika puasa. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rs_hasyim_asyari, Instagram dan TikTok ya. Jangan lupa di @rs.hasyim_asyari. Sekali lagi @rs.hasyim_asyari. Dan juga Facebook kita di Rumah Sakit Hasyim Asyari, di YouTube-nya di @rs_hasyim_asyari 1. Di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga menyediakan RSA Point untuk kita nyemil-nyemil, ngobrol-ngobrol sambil nongkrong-nongkrong yang sedang berkunjung di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Karena pertanyaan masih banyak, Bu Sofa, lanjut ya. Boleh? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Halo, selamat siang dari Fatima Julia, kakak bidan yang cantik. Ya, Terima kamu kasih. cantik banget loh hari ini, Mbak Sofa. Rahasianya apa? Biasanya nggak cantik berarti. Enggak. Hari ini cantik, memang bener cantik. Pakai make upnya di mana? Hari ini tadi ke salon dulu. Ada MUA-nya khusus. MUA. Iya. Pasti Bu Julia ya namanya. Yang komen itu dong, sama-sama namanya. Iya, oke. Nggak tahu ini Julia siapa ini. Oke, kalau bidan yang cantik mau tanya, jika hamil dan lahiran sudah punya BPJS tapi ingin lahiran SC, apakah harus bayar umum, Kak? Bisa dijelaskan? Kebanyakan orang itu ini ya masih belum tahu kan peraturan. Alurnya. Iya, alur peraturannya. BPJS itu kan bagi yang pengguna BPJS itu kan ada aturan sendiri. Kalau kita BPJS paling nggak kita tahu aturannya. Kalau SC, kalau dari BPJS itu kalau mau operasi itu harus ada indikasinya. Indikasinya apa? Nggak bisa langsung operasi, minta operasi. Betul. Sudah saya tidak kuat, saya minta operasi. Nah, ini dari peraturan BPJS itu tidak bisa seperti itu. Itu namanya APS, atas Iya. permintaan sendiri ya. Iya, atas permintaan sendiri. Jadi nggak boleh serta-merta meminta gitu ya. Iya. Jadi harus ada prosedurnya. Iya, betul sekali. Kalau APS memang semuanya tidak ditanggung, asuransi apapun kalau APS nggak ditanggung ya semuanya. Iya. Karena permintaannya sendiri, bukan karena indikasi dari dokter. Iya, APS itu berarti kan kayaknya sendiri umum nih. Tapi kalau bisa lahiran normal loh, kenapa SC gitu ya? Iya. Nah itu. Kalau menurut bidan gimana? Mending lahiran normal atau SC? Kalau saran saya sih lahirannya itu enaknya normal. Tapi saya sendiri pun operasi. Gimana ya? Kalau saran saya itu enaknya normal. Karena apa? Normal itu kembalinya itu lebih cepat, sakitnya lebih cepat. Sembuhnya lebih cepat. Sakitnya kalau normal itu kan hanya di awal aja kan ya, di awal operasi. Iya. Kenapa sama? katanya ibu hamil yang lain. Kalau normal itu kontraksinya itu sakitnya teman. Ya memang. Tapi kan setelah lahiran
Sudah selesai. Selesai ya? Iya. Selesainya itu ketika bayi keluar atau apa? Belum Tapi ya? kan dia ada plasentanya juga belum keluar. Dia kan masih kontraksi. Masih untuk kontraksi? mengeluarkan plasenta. Gitu. Sakit Jadi ya? ya katanya sih sakit ya. Saya juga belum merasakan soalnya. Terus kalau operasi itu benar awalnya enggak sakit, tapi terakhirnya yang sakit. Dan bahkan sakitnya lebih lama, penyembuhannya juga lebih lama. Kalau operasi itu? Iya. Penyembuhan lima itu yang di dalamnya. Kalau yang di luar oke, di dalam itu bagus. Yang di dalam kan kita nggak tahu. Aku tadi dengar bapak-bapak ngerumpi di sebelah, katanya kalau lahiran SC itu enak. Bapak ini yang bilang. Oh, nggak tahu. Arah mana nih? Bapak-bapak di sebelahnya studio kita ini. Tadi aku waktu lewat masuk ke studio kita Mas Ari, udah lewat pintunya di ruangannya bapak-bapak itu di sebelahnya studio ini. Kan lihat poster kita yang udah muncul di itu. Terus aku dengar-dengar kata kalau lahiran normal itu nggak enak lahiran SC katanya. Nah itu perlu dipertanyakan. Tapi bapak-bapak yang bilang. Iya. Padahal yang lahiran itu ibu ya. Iya, yang lahiran ibu, tapi yang ngobrol tadi bapak nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi lahiran lebih baik normal daripada SC ya. Iya, resikonya kalau SC itu terlalu besar. Oke, jadi sahabat RSC yang di rumah, kalau kita bisa lahiran normal, kenapa harus operasi? Intinya itu. Oke? Baik, Pak Sofa, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Danisa_0106. Bu Bida mau bertanya, gimana cara mencegah agar protein urin tidak positif pada ibu hamil? Jika memang sudah positif, gimana cara menghilangkannya, Bu? Terima kasih. Kalau ya itu. Sapa dulu dong Danisanya. Oh ya, halo Mbak Danisa. Itu tadi ya, dari sebelumnya kan sudah ditanyakan. Protein urin ya. Itu dari awal kita berlanjutan, itu pentingnya periksa hamil secara dini. Nanti waktu hamil muda itu kita nanti lakukan pemeriksaan. Ada salah satunya yang namanya screening PE, screening preeklamsi di situ. Di situ nanti kita screening apakah ada risiko apa tidak, dan nanti kan ada dicek lab darah, ya kan? Itu nanti protein urinnya gimana. Kalau sudah terlanjur positif, nanti kita akan beri obat. Dari puskesmas itu pun juga nanti sudah SOP-nya, sudah protapnya, nanti akan dikasih obat yang harus diminum selama dia sampai hamil, selama dia hamil sampai usia 36 minggu. 36 minggu itu 6 bulan ya? 6 bulan. 6? Iya, 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Iya, pokoknya sampai 36. Untuk menjaga protein urinnya supaya dia enggak. Jadi ada obatnya ya, ada, Bu Bidan ya. Obatnya. Ada obatnya. Jadi kalau yang sudah terlanjur positif urinnya, protein urinnya positif, ya, sudah ada obatnya, jadi bisa diminum biar mengurangi protein urinnya ya. Iya. Oke. Kalau yang belum, untuk mencegahnya apa? Nggak boleh makan apa atau apa gitu? Nggak ada. Semuanya boleh dimakan ya. Boleh. Oh gitu. Mungkin itu berasal dari mana sih? Saya juga. Itu tadi, itu kan tidak asing ya. Kan, itu kan protein itu kan untuk screening juga kan kita dari situ kan. Ya. Jadi tadi mungkin lebih jelasnya nanti. Iya, nanti dokter Denny atau dokter Zuna kapan ya? Kapan-kapan kita undang di sini. Yang kesini biar nanti ngobrol langsung sama beliau. Jadi ini pertanyaannya mungkin nanti bisa ditanyakan lagi sama dokternya ya, ada dokter Henny atau dokter Zuna. Jadwalnya sudah terlampir, atau nanti atau kapan saya akan mengundang dokter Henny atau dokter Zuna untuk bergabung bersama saya di RSA Abdul apa. Oke. Lanjut aja ya Bu ya, kalau gitu ya. Dari Sudarta.Gautama, ini ya. Pertanyaannya, wanita hamil 9 bulan, cek rutin USG, berapa kali sih Kak? Dan kapan wanita hamil wajib periksa jika dirasa tidak baik-baik saja? Untuk ibu hamil, USG berapa kali? Ya, betul. Berapa kali baiknya USG? Baiknya minimal, kalau USG itu minimal 2 kali cukup. Minimal.
minimal ya. Tapi yang bagus ya setiap bulan nggak apa-apa. Itu kan untuk USG itu kan lebih mengetahui kondisi janin. Selain kondisi janin, kita juga bisa lihat plasentanya di mana. Apakah plasentanya di jalan lahir? Apakah ada lilitan juga? Gitu kan. Kalau dari kita periksa ke bidan mandiri kan nggak bisa. Ya lilitan kan kita nggak bisa. Bisanya kan dari USG. USG. Jadi tujuan dilakukan USG itu sebenarnya nggak melihat jenis kelamin aja ya. Iya, kadang ibu-ibu itu tanya mau USG nih, Mbak mau USG, saya mau tahu jenis kelaminnya apa, gitu. Padahal tidak hanya serta merta untuk itu, gitu. Lebih ke itu ya Iya. harusnya ya, lebih ke perkembangan janinnya, di dalam itu terjadi apa gitu ya. Harusnya itu tujuan USG, bukan melihat saya pengen USG karena pengen melihat jenis kelaminnya laki atau perempuan. Ya itu plusnya, nomor 2 itulah itu. Cowok di akhirnya. Terus ada lagi tuh, satu lagi apa tadi? Pak Sudar. Dan kapan wanita hamil wajib periksa jika merasa tidak baik-baik saja? Kapan wanita hamil? Kalau sudah hamil tua, ketika ada gerak janin. Kalau gerak janin sudah muncul nih, terus habis itu merasakan wah ini geraknya kayaknya berkurang, nggak kayak biasanya, ada apa? Itu wajib langsung periksa. Entah ke bidan paling terdekat, monggo, nggak harus di rumah sakit. Periksa bidan terdekat dulu, gitu. Supaya apa? Penanganannya ini loh Pak. Penanganan pertamanya itu yang cepat lah. Cepat dekatnya dari rumah mana nih? Gitu. Udah langsung ke situ aja dulu. Bidan terdekat ya. Terus habis itu selain dari gerak janin, kalau semisal pusing, mual atau muntah berkunang-kunang di kehamilan tua, itu segera periksa. Khusus kehamilan tua ya. Kalau kehamilan muda? Kehamilan muda kalau mual muntah masih wajar ya. Masalah itu masih bisa kita waktu periksa kita konsul seperti itu. Tapi kalau sudah mual muntah lemes sampai nggak mau kuat, bisa kemasukan makan apa-apa, lemes, jalan pun nggak kuat, nah, itu harus ke periksa juga. Nah, itu nanti lama-lama nanti dehidrasi dia kekurangan cairan. Perdarahan, keluar darah, belum waktunya, belum lahiran tapi tiba-tiba keluar darah, nyari perut hebat, nah, itu sekarang periksa. Takutnya terjadi sesuatu sama kandungannya. Ya. Untuk kehamilan muda itu usia 1 sampai 13 minggu. 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Kalau usia tengah berarti 3 sampai 6. Iya. Itu nggak masalah ya kalau biasanya di usia-usia seperti itu. Nggak masalah dalam hal untuk kesehatannya. Ya itu tadi tetap kalau ada perdarahan atau apa, nyari perut hebat, tetap walaupun tuh hamil muda, hamil tengah, nggak ada hamil tengah ini. Hamil tengah, silakan langsung periksa saja. Oke ya, kalau ada keluhan silakan langsung diperiksakan gitu ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya buat Mas Sudarta yang ada di manapun Anda berada. Saya nggak tahu di manapun Anda berada. Tadi sudah dijawab sama Bu bidannya. Sekarang lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya masih banyak. Bu Sofa, pertanyaannya ini nanti ya, pertanyaan nggak bisa terjawab hari ini, nanti kan dijawab di instastory-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari ya. Di Instagram-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari, jadi pantengin terus di @rs.Hasyim Asyari atau Facebook-nya di Rumah Sakit Hasyim Asyari atau YouTube-nya di @rs Hasyim Asyari 1. Nanti pertanyaan kan dijawab di situ di instastory-nya. Dari Julia Suryani Rohma, selamat siang Mbak Julia Suryani Rohma. Assalamualaikum Bu Sofa dan Cicikori, mau bertanya dong. Seperti yang kita lihat ini, banyak sekali pernikahan dini terjadi di Indonesia. Apakah ada batasan umur yang cukup tentang mengandung? Pernikahan dini, berarti usia menikah 16 tahun, 13 tahun. Masih anak-anak. Sebelumnya waalaikumsalam Kak. Siapa? Julia Suryani Rohma. Julia Suryani Rohma.
Berarti kalau usia segitu masih anak-anak ya? Iya. Kalau di bawah 17 tahun nih. Sedangkan kalau usia anak-anak itu organ reproduksi kan belum matang, sempurna. Betul. Iya. Jadi nanti akan berimbas pada bayinya. Entah bayinya yang kurang gizi, entah bayinya yang nanti lahirnya prematur, atau nanti kedepannya nanti stunting. Seperti itu. Nanti pertanyaannya? Itu tadi. Iya, pertanyaannya usia berapa? Batasan umur yang cukup tentang mengandung. Jadi yang ditanyakan adalah ketika dia hamil itu baiknya usia berapa? Walaupun 20 ya, walaupun pernikahannya usia 13, usia berapa, tapi Nah ini nikah usia 13 ngapain? kalau dulu, kalau zaman Oh, dulu, zaman iya. nenek moyang saya itu katanya lulus SD atau SD kelas 5 udah nikah. Oh gitu. Kalau sekarang nggak ada ya. 20 sampai itu pun kalau hamil itu ada batasannya. Kalau di atas 35 itu sangat beresiko. Di atas 35 hamil nggak boleh. Bukan nggak boleh, Nggak boleh tapi boleh. beresiko. Tapi beresiko gitu Iya. ya. Resikonya di mana ini? Dari pasti nanti ada komplikasi lainnya. Sebelum ada komplikasi. Iya. Jadi yang usia keemasan dalam hamil itu usia berapa, Mbak? 21. Iya. 21 itu sudah Sampai usia? Iya, sampai usia sebelum 35 pokoknya. 35 menotok. Usia keemasan hamil ya. Iya. Maksudnya baik-baiknya orang hamil. 30 aja itu berat, udah berapa? Udah berat. Iya, karena apa satu dari kita kan ya tidak ini ya faktor usia itu mempengaruhi ini loh apa Kekuatan. iya jasmani kita. Oh iya. Iya kan? Oh. Sedangkan kita Kekuatan, kalau ya. hamil itu bawa 2 orang, bawa iya diri sendiri sama bayi. Berat nggak sih? Berat, Berat, beneran berat. berat. Oh, gitu. Berat. Tapi kan ya kayak bawa biasa gitu kan. Kalau bisa ditaruh gitu. Bayinya aja 3,5 kilo, Oh. ya belum nanti air ketubannya. Iya. Iya, bayangin aja setiap hari bangun tidur selalu bawa itu. Tidur pun nggak nyaman. Rasul sudah pernah hamil ya? Anaknya Ya. 2, 3. 2. Tadi 2 kali. Alhamdulillah. Iya. Rasanya Bahagia kan pasti. iya bahagia. Soalnya jadi ibu sepenuhnya. Iya. Tapi SC loh Bu Alhamdulillah. Sofa. Iya. Belum pernah hamil. Belum pernah melahirkan normal Iya, ya. ya itu tadi karena dari awal memang pentingnya periksa itu tadi kan juga gitu. Kita lihat posisinya bayinya. Gimana? Kepalanya di bawah apa enggak? Kepala bisa masuk panggul apa enggak? Oh ternyata udah mendekati kepalanya ini enggak masuk panggul, miring terus. Nah, kan kalau sudah lebih dari 40, kan kita harus nunggu sampai kepala turun, kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau harus dikeluarkan secara operasi. Boleh berbagi pengalaman kemarin saat Bu Sofa melahirkan anak yang pertama dan kedua itu melalui WSC, pengalamannya gimana? Pas melahirkan itu. Kalau anak pertama itu kan saya otaknya nggak bisa ini ya, nggak bisa. Kok sampai dilakukan operasi gitu? Oblik. Iya, jadi Oblik itu apa sih? Mungkin miring. namanya RSA. Kan posisi bayi itu ada ini panggul nih, ada yang kepalanya seperti ini, ada yang kepalanya di atas. Kalau di atas itu kepala di atas, bokong di bawah namanya sungsang, ya kan? Terus habis itu kalau kepala sama bokong ada di samping kiri kan namanya melintang. Ya, itu saya oblik, jadi agak miring. Jadi nggak pas gini, nggak ada pas di panggul, tapi ada gini. Nah, kabarnya kan kalau oblik berarti kan tidak ada kesesuaian antara panggul dan kepala bayi. Ya itu kebanyakan ditunggu sampai kapan pun tidak akan turun karena mungkin entah ukuran panggulnya yang terlalu kecil atau kepala bayinya yang terlalu besar. Akhirnya ya kan nggak mungkin kalau nunggu sampai sudah ditunggu. Saya waktu itu sudah ditunggu sampai 41 minggu. Berarti berarti lebih dan harusnya kan 40 minggu normalnya ya 40 minggu, tapi lebih 1 minggu itu tetap nggak bisa kayak normal, akhirnya langsung operasi. Anak kedua kenapa saya operasi sama seperti itu juga. Oblik juga. Selain oblik, saya juga ada yang pertama dari operasi, udah itu
nilai sendiri ya. Hmm. Kan nanti ibu hamil itu kan ada screeningnya. Hmm. Apakah riwayatnya itu pernah transfusi, pernah perdarahan, atau seperti itu. Nah itu saya ada poin sendiri lagi bekas operasi itu. Dan yang kedua tetap letaknya juga oblik. Gitu. Ya sama-sama obliknya ya. Iya. Baik Bu Sofa, terima kasih banyak sudah mampir di studio Rumah Sakit SMA Sari, sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan saya. Mungkin yang terakhir ini pesan-pesan buat sahabat RSA yang ada di rumah, dimanapun sahabat RSA ini. Buat pesannya buat ibu hamil ya, terutama ya ibu hamil, jaga kesehatan bayi dan ibu hamilnya juga dengan sendiri, jaga mentalnya, sudah abaikan yang lain-lain, jangan fokus sama kehamilannya. Ya, jangan pedulikan orang-orang lain supaya jenengan tetap sehat mentalnya terutama. Terus jangan lupa juga kalau ibu-ibu ini atau mbak-mbak yang baru menikah terus tiba-tiba telat head, langsung aja periksakan. Telat head, tapi hasilnya masih remang-remang, enggak apa-apa, langsung aja periksa. Bisa periksa di RSHA juga. Nanti ketemu sama dokter Heni, ketemu sama dokter Zuna. Dokter Heni itu nanti jadwalnya hari Rabu jam 2 sampai jam 4, dokter Zuna hari Senin pagi dan sore, paginya jam 7 sampai jam 8, sorenya jam 4 sampai jam 7 malam, Selasa Kamis jam 7 sampai jam 8 pagi, dokter Zuna hari Rabu jam 7 sampai jam 10, hari Jumatnya jam 4 sampai jam 7 malam. Terima kasih kehadiran Ibu Sofa sudah mampir ke Rumah Sakit Hasyim Asari. Jangan lupa untuk follow Instagram kami dan TikTok kami di @rs.hasyim-asari, Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asari, dan YouTube kami di @rs.hasyim-asari1. Rumah Sakit Hasyim Asari juga menerima pasien umum, pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pasien dompet duafa, dan pasien asuransi usaha Medika Plaza. Jangan lupa IG juga kami 24 jam medical check-up setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Untuk itu saya Koni Solowijoyo bersama saya Sofania Putri. Ya, dan kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kamis ke depan bersama rekan saya dan saya kini RSA siap. Sikap Islami amanah progresif.